warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semua? Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah, semua sudah siap ya mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu minta kalian tengok kanan dan kiri kalian masing-masing. Adakah di antara teman kalian yang tidak masuk atau dalam keadaan sakit? Alhamdulillah, semua masuk dan dengan keadaan sehat ya. Ibu doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Baik, silakan duduk kembali. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa makna dari lagu Bangun Pemudi-Pemuda? Ya, benar. Kita sebagai pelajar harus terus berusaha dengan belajar yang rajin dan giat. Karena apa? Karena nasib bangsa Indonesia ada di tangan para pemudi dan pemudanya. Baik, kemarin kita sudah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Kemarin kita sudah mempelajari keanekaragaman jenis benda. Nah, tidak hanya benda yang memiliki keanekaragaman, manusia pun memilikinya. Nah, oleh sebab itu, kita harus saling menghargai dan menghormati keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa? Nah, salah satu cara menghargai dan menghormati keanekaragaman yang ada di sekitar kita adalah mengetahui hak dan kewajiban kita masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita dalam bertetangga. Lalu kita akan mempelajari bagaimana cara menyampaikan sebuah saran dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari sebuah bentuk pecahan dengan menggunakan benda-benda konkret di sekitar kita. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, dapat menelaah kewajiban dan hak sebagai tetangga untuk wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tepat. Yang kedua, dapat menyimpulkan kewajiban dan hak sebagai tetangga dengan benar. Yang ketiga, dapat menentukan ciri-ciri kalimat saran dengan benar. Yang keempat, dapat membuat ungkapan, kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dengan menggunakan kosakata baku dengan baik. Dan yang kelima adalah dapat membuktikan pecahan dalam bentuk benda konkret dengan tepat. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tahu nih apakah kalian sudah semangat dan siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ayo sama-sama kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat! Semangat. Oke, baik. Sudah semangat ya semuanya? Oke, Ibu akan bertanya, apakah kalian di rumah memiliki teman? Ya, pasti semuanya memiliki teman ya. Nah, adakah di antara teman kalian yang tinggalnya di sebelah kanan atau kiri dari rumah kalian? Ya, tentu saja ada. Nah, teman kalian yang tinggal di sebelah kanan atau kiri dari rumah kalian biasanya disebut dengan apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Mereka biasanya kita sebut dengan tetangga. Nah, adakah di antara kalian yang pernah bermain bersama tetangga kalian? Pasti, di sini semuanya pernah bermain bersama tetangga. Nah, bagaimanakah sikap kalian dalam bermain bersama tetangga? Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini.
Oke, kita sudah menonton ya cerita dari video tersebut. Lalu ibu mau bertanya nih, siapa sih tadi di video yang sedang bermain? Ya, betul. Yang sedang bermain di video tersebut adalah Mauza dan Jamal. Lalu, mereka teman main di mana ya? Di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah? Ya, betul. Mereka adalah teman baik di lingkungan sekitar rumah. Lalu, bagaimanakah sikap tokoh tersebut? Baik atau tidak ya? Ya, baik. Karena Jamal dan Mauza sudah melaksanakan hak dan kewajibannya mereka. Lalu, ibu mau tanya, kalau kita meminjamkan mainan kepada teman kita, berarti kita sudah melaksanakan hak atau kewajiban ya? Ya, betul. Berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita agar kita meminjamkan mainan kepada teman kita ketika bermain bersama. Lalu, yang menerima yang dipinjamkan itu sudah mendapatkan hak atau kewajiban ya? Ya, betul. Berarti yang dipinjamkan sudah menerima haknya. Untuk itu, ayo kita amati dua gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar apa ya? Yang pertama, anak-anak sedang bermain bersama, yaitu bermain permainan congklak. Betul sekali. Lalu yang kedua, anak-anak sedang bermain bersama, yaitu bermain lompat tali. Dua gambar tersebut adalah contoh bagaimana kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita dalam bertetangga dengan baik, yaitu dengan cara bermain bersama dengan rukun tanpa memandang apapun. Jika kalian sedang bermain bersama tetangga kalian, bersikaplah dengan baik ya. Kalian harus mengajak semua teman kalian untuk bermain tanpa harus pilih kasih. Nah, jika bermain tidak boleh melakukan kecurangan ya, dan harus bergantian. Nah, jika kalian sudah melaksanakan permainan secara bergantian, berarti kalian sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara baik dan benar. Dari video dan gambar yang sudah kita simak, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Selanjutnya ada contoh kewajiban kita dalam hidup bertetangga. Yang pertama adalah kita harus saling mengenal tetangga kita. Yang kedua, saling membantu ketika mengalami kesulitan. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada tetangga. Yang keempat, menjadi tetangga yang baik. Yang kelima adalah kita harus bersyukur mempunyai tetangga yang baik. Yang keenam adalah membuat tetangga kita merasa aman dan nyaman bertetangga dengan kita. Yang ketujuh adalah saling berbagi kepada tetangga. Dan yang terakhir adalah bersilaturahmi kepada tetangga. Sedangkan hak dalam bermain dengan tetangga adalah yang pertama, mendapatkan kesempatan bermain. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang adil. Yang ketiga adalah mendapatkan bantuan jika kita merasa kesulitan. Yang keempat adalah mendapatkan rasa kenyamanan dan kesenangan. Yang kelima adalah menggunakan mainan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan teman untuk bermain. Jika kalian sudah paham, maka ibu akan minta kalian untuk membentuk kelompok dan ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Di situ ada tabel yang harus kalian isi dengan kewajiban atau hak. Nah, kewajiban itu kalian isi dengan simbol K dan hak kalian isi dengan simbol H. Nah, jika sudah terisi semua tabel di atas, maka kalian diminta untuk mengelompokkan dalam kotak yang sudah tersedia, yaitu kotak kewajiban berwarna hijau muda dan kotak hak berwarna pink. Nah, setelah kalian sudah mengenal apa itu tetangga, marilah kita sama-sama membaca teks yang berjudul Tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan hendaknya aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga karena tetangga adalah saudara dekatku. Apakah di sini ada yang tahu apa itu kalimat saran?
Ya, tepat sekali. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, anjuran, atau usulan yang diberikan kepada seseorang. Nah, adakah yang tahu di manakah letak kalimat saran pada teks di atas? Ya, betul sekali. Nah, apakah ciri-ciri kalimat saran? Ciri-ciri dari kalimat saran adalah biasanya mengandung kata yang pertama, sebaiknya, yang kedua, hendaknya, yang ketiga, semestinya, yang keempat, eloknya, yang kelima, ada baiknya, yang keenam, semestinya, yang ketujuh, saran saya, dan yang lain-lain. Nah, pada teks di atas itu mengandung kata yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, berarti teks tersebut terdapat kalimat saran di dalamnya. Sampai di sini apakah kalian sudah paham apa itu kalimat saran, ciri-cirinya? Oke, baik kalau sudah, Ibu minta kalian mengerjakan lembar kerja secara berkelompok. Di situ ada berbagai macam gambar. Kalian diminta untuk memilih manakah gambar perilaku yang tidak baik, dan kalian diminta untuk memberikan saran dari gambar yang tidak baik tersebut. Silakan mengerjakan terlebih dahulu ya. Baik, kalau sudah selesai semuanya, Ibu mau tahu nih apakah kalian masih semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ayo sama-sama kita bernyanyi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke, ternyata masih semangat semua ya. Pasti kalian tadi sebelum berangkat sekolah sarapan dulu. Nah, biasanya kalian sarapan pakai apa sih? Oke, nasi goreng. Kedua, roti. Ketiga, iya, buah, dan masih banyak yang lain ya. Nah, Ibu menyarankan kalian sebelum kalian berangkat ke sekolah untuk sarapan terlebih dahulu. Karena sarapan itu penting bagi kesehatan kita, terutama untuk menjaga kondisi tubuh kita selama seharian berada di sekolah. Makanya, kalian dianjurkan untuk terlebih dahulu sarapan sebelum kalian berangkat ke sekolah. Pada saat tadi Ibu bertanya, sarapan apakah kalian pada pagi hari ini? Ada yang menjawab nasi goreng, ada yang menjawab roti, ada yang menjawab buah. Nah, salah satunya Ibu mempunyai buah nih. Ada yang tahu buah apakah ini? Betul sekali, ini adalah buah apel. Kita akan belajar mengenai pecahan. Ada yang tahu apakah pecahan itu? Ya, pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Nah, di sini Ibu mempunyai ada apel yang utuh dan ada apel yang sudah dibagi dua seperti ini. Nah, apel utuh dibagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, satu bagian dari dua potong apel dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Nah, dibaca setengah atau 1/2. Nah, pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut. Jadi, dapat dikatakan apel ini dengan bentuk pecahan yaitu 1/2. Iya, 1 itu adalah pembilang, 2 itu adalah penyebut. Pintar sekali. Nah, selain buah, tadi juga ada yang menjawab sarapan dengan roti. Nah, di sini Ibu memiliki 1 roti. Tapi roti ini Ibu akan membagikan kepada 3 anak. Bagaimanakah cara membagikan ke 3 anak tersebut? Ya, betul sekali, dengan cara memotongnya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, di sini Ibu sudah memotong roti ya menjadi 3 bagian sama besar. Ada yang tahu bentuk pecahan dari roti tersebut? Yang tadinya 1 utuh berubah menjadi 3 bagian sama besar. Berarti bentuk pecahannya adalah
Ya, pintar sekali. Bentuk pecahan roti ini adalah 1/3. Ya, 1 merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Baik, sudah selesai semua ya pekerjaannya. Nah, apa saja sih pembelajaran yang sudah kita dapatkan pada hari ini? Yang pertama, kita belajar tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga. Yang kedua, betul, tentang kalimat saran. Yang ketiga, yang terakhir, ya, bentuk pecahan. Lalu, adakah kesulitan atau materi yang belum kalian pahami? Alhamdulillah, semuanya sudah kalian pahami ya. Oke, setelah kita simpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini dan semuanya sudah paham mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan, maka Ibu meminta kalian untuk mengerjakan halaman 45 yang dikerjakan di rumah ya. Besok dikumpulkan. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita bersiap-siap terlebih dahulu dan membaca doa supaya kita selamat hingga sampai di rumah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.